Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fatan Syaban Mubarok, NPM 227002040. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PLC yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Andang, yakni mengenai simulasi PLC dan juga HMI. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membuat ridernya terlebih dahulu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai header program yang telah saya buat. Pertama di sini ada PBStart. PBStart ini berfungsi sebagai push button untuk memulai atau menghidupkan sistem. Kemudian ada juga di sini PBStop berfungsi sebagai push button untuk memberhentikan seluruh proses pada sebuah sistem. Nah, kemudian di sini ada output untuk konsisten, di mana ketika PBStart dinyalakan, sistem ini akan menyala, kemudian di latching, sehingga ketika push button ini kembali pada keadaan 0, maka on sistem ini akan tetap menyala. Oke, selanjutnya di sini on sistem diencetkan untuk menghidupkan off system. Jadi ketika on system menyala, off system ini akan mati. Sebaliknya, ketika on system ini mati, maka off system ini akan menyala. Nantinya kedua ini akan difungsikan sebagai indikator bahwa sistem ini menyala ataupun tidak, ataupun mati. Itu. Kemudian sistem menyala memberikan sinyal kepada interlock, di mana interlock ini berfungsi agar semua proses berjalan sesuai sistem sehingga tidak ada sistem yang terlewat. Berfungsi sebagai keamanan juga untuk proses dari sebuah sistem. Kemudian di sini ada input untuk push, di mana push ini memberikan sinyal secara terus menerus dalam range 1 detik atau 1 second. Kemudian on system digunakan untuk menyalakan ini increment D1, dimana increment ini dia menghitung jumlah masukan atau sinyal yang diterima olehnya. Kemudian di sini ada NC dari high level sensor, di mana ketika high level sensor nanti itu mati, maka sistem ini akan memberikan sinyal kepada increment. Sebaliknya, ketika high level sensor menyala, sistem tidak akan mengirimkan sinyal kepada increment, begitu pun dengan NC dari pompa 3. Kemudian hasil dari atau output dari increment akan di-compare dengan comparison ini, di mana comparison pertama ini pembandingnya antara D1 increment D1 dengan comparison itu sendiri, yaitu berupa outputan 4. Jadi ketika lebih dari sama dengan 4, jadi ketika increment menyentuh nilai 4, si comparison ini akan menyala sehingga memberikan sinyal kepada low level sensor. Di sini ada input NC dari high level dan juga pompa 3, di mana ketika high level dan juga pompa 3 ini tidak aktif, maka ketika comparison ini aktif akan mengirimkan sinyal kepada low level sensor. Sebaliknya, ketika high level sensor dan juga pompa 3 menyala, comparison ini tidak akan
mengirimkan sinyal kepada low level sensor. Kemudian selain sinyal dari comparison ini, low level sensor ini juga bisa mendapatkan sinyal dari on system tadi yang di atas. Gunanya untuk apa? Agar ketika sistem pertama kali dinyalakan, itu nantinya pompa 1 akan menyala tanpa harus menunggu low level itu menyala terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ketika low level menyala, dia akan mengirimkan sinyal kepada pompa 1 sehingga pompa 1 akan menyala. Kemudian setelah pompa 1 menyala, increment terus menambah nilainya sampai menyentuh ke comparison yang kedua, yaitu lebih dari sama dengan 20. Jadi ketika increment tadi menyentuh nilai 20, maka comparison yang kedua ini akan menyala dan memberikan sinyal kepada mid level sensor. Di sini ada kontak NC dari high level sensor dan juga pompa 3 yang mana fungsinya sama seperti di low level sensor tadi. Nah, ketika mid level sensor menyala, dia akan memberikan sinyal kepada pompa 2 sehingga pompa 2 akan menyala. Selain itu, ketika mid level sensor ini menyala, dia akan menyalakan mixer selama 5 detik. Di sini dia di mid level sensor itu memberikan sinyal kepada timer. Kemudian di sini ada kontak NC dari timer sehingga memfungsikan mixer akan menyala terus. Ketika mixer mendapat sinyal dari mid level, dia akan menyala. Setelah kemudian dan timer ini akan menghitung mundur dari 5 detik. Kemudian setelah timer ini menyentuh nilai 5 detik, mixer ini akan mati. Jadi mixer ini hanya menyala selama 5 detik setelah menerima sinyal dari mid level sensor. Itu. Kemudian itu tadi increment terus menambah nilainya sampai menyentuh nilai dari comparison yang ketiga, yaitu sama dengan 40. Jadi ketika increment itu menyentuh nilai 40, maka comparison ini akan menyala dan memberikan sinyal kepada high level sensor. Kemudian di sini ada kontak NC memori dan juga kontak NC pompa 3. Selain itu, comparison ini juga memberikan sinyal kepada timer untuk timer selama 3 second. Untuk apa? Untuk pompa 3 menyala setelah high level menyala selama 3 detik. Nah, kemudian timer ini akan menghitung selama 3 detik. Setelah 3 detik, timer ini akan menyala dan memberikan sinyal kepada pompa 3. Nah, ketika pompa 3 menyala, ini ada kontak NC pompa 3, sehingga ketika pompa 3 menyala, si high level sensor ini akan mati. Kemudian di sini juga ada kontak NO dari timer itu sendiri agar ketika high level ini mati karena si pompa 3 menyala, si timer ini akan terus memberikan sinyal kepada pompa 3 gitu. Kemudian di sini ada lagi input untuk pulse, di mana input ini akan memberikan sinyal secara terus-menerus dalam 1 second. Kemudian ini ketika pompa 3 menyala, pompa 3 ini akan memberikan sinyal kepada decrement. Nah, tadi increment, sekarang itu decrement. Dan juga ada kontak NC dari memori. Decrement ini berfungsi untuk mengurangi nilai dari increment tadi yang terus bertambah. Kemudian di sini ada comparison yang terakhir, yaitu dengan nilai komparasi nilai kurang dari sama dengan 4. Jadi ketika
Dekreman ini terus berkurang sampai menyentuh nilai 4, maka comparison ini akan menyala dan memberikan sinyal kepada memori. Nah, kemudian di sini ada kontak NC dari memori, jadi ketika memori ini menyala, dia akan memutus sinyal ke dekreman ini. Kemudian di sini juga ada kontak NC dari low level sensor. Jadi ketika low level sensor ini menyala, memori ini akan mati, tidak akan hidup. Itu begitu pula tadi di atas, ketika pompa 3 ini mati karena sudah tidak mendapatkan sinyal, maka proses akan berulang ke tahap yang awal, yaitu ke comparison yang pertama ini, sehingga sistem akan terus looping sampai ke posisi terakhir. Kemudian di sini ada interlock clear untuk menutup dari interlock tadi. Kemudian jika sistem sudah selesai, PB stop ini bisa ditekan untuk memberhentikan seluruh proses yang sedang terjadi dalam sistem. Nah, itu untuk penjelasan dari ladder program yang telah saya buat. Nah, itu tadi merupakan pembuatan ladder program dan juga penjelasan dari ladder program yang telah dibuat tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat HMI atau Human Machine Interface. Oke, langsung saja pada pembuatan HMI-nya. Baik, sekarang untuk penjelasan mengenai HMI yang telah saya buat. Oke, yang pertama di sini ada push button untuk menghidupkan sistem dan juga push button untuk mematikan sistem. Dan di sini ada lampu indikator hijau untuk menandakan sistem sedang hidup. Dan di sini ada juga lampu indikator merah untuk menunjukkan bahwa sistem sedang berhenti atau sudah diberhentikan. Nah, di sini ada lampu indikator untuk memberikan informasi berupa air yang ada di dalam toren ini. Saya namakan dengan water level. Kemudian di sini ada motor 1, pompa 1 maksud saya, dimana dia akan menyala ketika low level sensor ini mendapatkan sinyal. Nah, kemudian di sini ada pompa kedua, dimana dia akan menyala dan mengisi tangki air ini setelah mendapatkan sinyal dari media flow sensor. Selain itu, ketika media flow sensor ini menyala, nah mixer ini akan menyala selama 5 detik. Kemudian setelah 5 detik mixer ini akan mati kembali. Kemudian air di dalam tangki akan terus bertambah sampai maksimum pengisian, dimana yaitu maksimum pengisiannya adalah 40 meter kubik. Di sini juga terdapat high level sensor, dimana ketika high level sensor ini menyala, motor pompa 1 dan 2 ini akan mati, dan juga mid level sensornya. Kemudian setelah si high level ini menyala, akan ada delay selama 3 detik sampai pompa ketiga ini menyala dan menguras air yang ada di dalam tangki ini. Ya, setelah pompa 3 ini menyala, air di dalam tangki akan terus berkurang sampai menyentuh nilai 10% dari total tangki air
sebanyak 40 meter kubik, yaitu 10% dari 40 meter kubik, yaitu 4 meter kubik. Dan untuk nilai P ini sebesar 50% atau sebesar 20 meter kubik. Dan ini high level sensor untuk 100%, yaitu 40 meter kubik. Nah, setelah pompa 3 ini mengeluarkan air di dalam tangki ini sampai menyentuh nilai 10% dari maksimum tangki, pompa 3 ini akan menyala, kemudian low level sensor ini akan kembali menyala dan menyalakan pompa 1 ini. Kemudian sistem akan terus berulang ataupun melakukan looping. Nah, itu untuk penjelasan mengenai HMI yang telah saya buat. Nah, itu tadi merupakan pembuatan human machine interface-nya. Karena radar program telah selesai, kemudian dibuatkan juga HMI-nya, langkah selanjutnya yaitu kita akan mensimulasikan hasil dari pemrograman PLC tersebut, apakah berjalan sesuai dengan keinginan ataupun tidak. Oke, langsung saja kita akan mensimulasikannya. Baik, untuk sekarang kita akan coba untuk mensimulasikan radar program dan juga HMI yang telah kita buat. Dimana radar program ini kita menggunakan CX Programmer, dan untuk HMI-nya kita menggunakan CX Designer. Baik, langsung saja kita mulai coba untuk mensimulasikan. Oke, kita mulai menyalakan. Nah, ketika pertama kali menyala, pompa 1 akan langsung menyala. Kemudian setelah mencapai 10%, low level sensor ini akan menyala, kemudian terus bertambah sampai menyentuh nilai 20%, maka mid level akan menyala, kipas mixer akan menyala selama 5 detik, dan motor 3 akan menyala. Pompa 1 dan pompa 2 itu akan menyala sampai kedua-duanya akan menyala sampai menyentuh nilai 100%, yaitu 40 meter kubik. Setelah 40 meter kubik, pompa 1 dan 2 mati, high level sensor menyala, kemudian delay 3 detik sampai pompa ketiga ini menyala dan menguras air yang ada di dalam tangki ini. Pompa 3 akan terus menguras air di dalam tangki sampai menyentuh nilai 10%, yaitu 4 meter kubik. Setelah menyentuh 4 meter kubik, pompa 3 akan mati, kemudian pompa 1 kembali menyala. Lalu kita coba matikan. Nah, ketika tombol off ini dinyalakan, maka seluruh proses di dalam sistem akan berhenti, namun tidak mereset nilai dari tangki air yang sudah, dari volume air yang sudah ada di dalam tangki. Kemudian ketika kita menyalakan kembali, nah, nilai dari volume air di dalam tangki ini akan bertambah, jadi tidak dimulai dari awal lagi. Nah, barangkali itu untuk simulasi dari radar program dan juga HMI yang sudah saya buat. Baik, dari langkah awal sampai kita mensimulasikannya telah dilakukan, dan ternyata hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya Rizky Ahmad Fatani Syaban Mubarok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.